Pengertian tabel. Tabel adalah data yang berisi ikhtisar sejumlah data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem. Urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas, sehingga mudah untuk disimak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cara memahami isi tabel dapat dilakukan dengan cara memahami fakta yang terdapat dalam tabel. Tabel terdiri atas kolom memanjang ke kanan dan baris memanjang ke bawah. Kolom dan baris dihubungkan dengan data yang merupakan isi dari tabel tersebut. Pengertian grafik. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan yang digambarkan dengan garis atau gambar, biasanya untuk menunjukkan turun naiknya hasil, statistik, dan sebagainya. Seperti dalam memahami tabel, cara memahami grafik dimulai dengan memahami fakta yang terdapat dalam grafik. Agar mudah memahami fakta di dalam grafik, buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan mengacu pada rumus 5W ditambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Terdapat isi grafik tersebut. Penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama yaitu tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan jenis buah-buahan. Ada apel, jeruk, pisang, mangga, jambu, dan nanas. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis buah-buahan. Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya, data pada gambar di bawah ini. Di gambar tersebut diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan seperti ini. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Coba perhatikan contoh berikut. Penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis atau gambar. Grafik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, grafik batang, yang kedua, grafik garis, dan yang ketiga, grafik lingkaran. Penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama yaitu grafik batang. Grafik batang adalah lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok dan dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Grafik batang tersebut
kita bisa lebih mudah memperoleh beberapa informasi. Di antaranya, tinggi badan terpendek siswa kelas 7A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 7A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 7A memiliki tinggi badan 137 cm. Yang kedua yaitu grafik garis. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik-titik pada bidang XY. Selanjutnya, kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus, sehingga akan diperoleh grafik garis. Nah, kalau data tinggi badan siswa kelas 7A kita buat ke dalam diagram garis, hasilnya akan seperti ini. Yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk lingkaran. Grafik lingkaran digunakan untuk menggambarkan persentase nilai total dari suatu data. Nah, di sini terdapat grafik lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dalam persen. Yang pertama yaitu besar persen tinggi 135 cm sama dengan frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 5/30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Yang kedua, besar persen tinggi 136 cm sama dengan frekuensi tinggi 136 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 6/30 dikali 100% sama dengan 20%. Yang ketiga, besar persen tinggi 137 cm sama dengan frekuensi tinggi 137 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 10/30 dikali 100% sama dengan 33,3%. Yang keempat, besar persen tinggi 138 cm sama dengan frekuensi tinggi 138 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 5/30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Nah, yang terakhir yaitu besar persen tinggi 139 cm sama dengan frekuensi tinggi 139 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 4/30 dikali 100% sama dengan 13,3%. Nah, dapat dilihat grafik lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dalam persen. Yang pertama, tinggi 135 cm, hasilnya 16,7%. Tinggi 136 cm, hasilnya 20%. Tinggi 137 cm, hasilnya 33,3%. Tinggi 138 cm, hasilnya 16,7%. Nah, dan terakhir tinggi 139 cm, hasilnya 13,3%.
Pengertian mean. Mean dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Kemudian, pengertian modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Dan pengertian median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Rumus mean data tunggal. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah secara matematis. Mean atau nilai rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, rumus di atas merupakan rumus menentukan mean atau nilai rata-rata pada data tunggal. Rumus mean data kelompok sedikit berbeda dengan rumus mean atau nilai rata-rata pada data tunggal. Rumus mean untuk data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Rumus modus data tunggal. Untuk menentukan modus, biasanya pada data tunggal dibuat tabel frekuensi data tunggal agar memudahkan dalam menentukan frekuensi tiap data. Lalu, temukan data dengan frekuensi terbesar. Rumus modus data kelompok. Pada data berkelompok, modus dapat ditentukan dengan MO sama dengan TB ditambah kurung buka D1 dibagi kurung buka D1 ditambah D2 kurung tutup K. Keterangan MO yaitu modus data kelompok. TB yaitu tepi bawah kelas modus. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. K yaitu